Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita ya di sini di channel What Huristak. Sebelumnya kalau mau subscribe gitu ya kan, untuk ngebantu. Kalau nggak mau ya mau gimana lagi kan gitu. Nah, jadi kita lanjutkan pembahasan kemarin seputar Luat Huristak sebagai kecamatan adat budaya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Sungai Barumun. Itulah dulu kita bahas ya, karena ngebahas ini juga tanpa ada yang dibuat skripnya juga, langsung ngomong aja, ngebacot gini kan, langsung ngomong-ngomong gitu. Jadi ya Sungai Barumun mungkin lebih tepat yang akan dibahas selanjutnya, walaupun pembahasan itu masih banyak, termasuk Kerajaan Huristak kan, pembahasan yang lebih banyak nanti. Selanjutnya tentang pembahasan Sungai Barumun. Sungai Barumun dikenal, sepengetahuan aku ya, itu dikenal sebagai sungai terpanjang di Tapanuli Selatan. Jadi jika nantinya seumpamanya Provinsi Sumatera Tenggara yang yang mencakup beberapa kabupaten itu tercapai, maka Sungai Barumun ini akan mendapatkan gelar sebagai sungai terpanjang seprovinsi itu. Nah, tapi jika terjadi gitu ya kan. Nah, selain daripada sungai terpanjang di Tapanuli Selatan, ex Tapanuli Selatan, Sungai Barumun juga di Kecamatan Huristak menjadi sebagai lubuknya. Walaupun dalam prakteknya di sistem kenegaraan ataupun dalam pemerintahan, Kecamatan Lubuk Barumun itu ada juga nama kecamatan. Padahal itu bukan Lubuk Barumun, sepengetahuan aku kan gitu. Lubuk Barumun itu berada di Huristak karena disitulah terpanjang sungainya, terluas juga sungainya di Kecamatan Huristak itu. Dan juga kenapa bisa dikatakan Lubuk Barumun, karena di situ mata pencaharian masyarakat pada zaman dahulu sampai zaman sekarang masih banyak, yaitu mencari ikan di sana. Dan mencari ikan ini dengan berbagai cara, mulai dari kalau bahasa Bataknya itu merpukat, merambang, merawi dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu ya hampir sama aja sih dengan bagaimana di laut, tapi pada intinya semua kegiatan-kegiatan pencaharian untuk mencari ikan itu ya dilakukan di Sungai Barumun itu. Nah, kemudian secara sejarahnya Sungai Barumun itu juga kenapa bisa dikatakan menjadi lubuknya? Karena di situ pada zaman dahulu, pada zaman sebelum kemerdekaan dan juga pada saat masa-masa awal-awal kemerdekaan itu masih banyak buaya. Buaya ini ada dua jenis kalau di sana disebutkan, buaya biasa dan juga buaya katak. Nah, kedua buaya ini awet banyak di sana pada sebelum kemerdekaan dan pada saat masa-masa awal-awal kemerdekaan. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu sesekali biasanya muncul, sesekali. Kalau nggak muncul biasanya mengganggu masyarakat yang masih mandi dan juga mencuci pakaian dan lain sebagainya melakukan kegiatan di Sungai Barumun itu. Itulah dasarnya kenapa Huristak itu memang pantas dikatakan sebagai Sungai Barumun. Dan juga jika nanti teman-teman yang menyaksikan apakah benar itu mengklarifikasi kepada orang-orang Kabupaten Paranglawas, dan jika dia memang tahu dan juga pernah ke Huristak, ya pasti dia akan membenarkan bahwasanya lubuk itu adalah di Huristak. Seumpamanya dia mengatakan bahwasanya di Binanga itu hanya pertemuan saja, pertemuan sungai, yaitu Sungai Barumun dan juga Sungai Batangpane. Tapi kalau Sungai Barumun itu adalah lubuknya. Nah, selain daripada sebagai mata pencaharian orang pada zaman dahulu, pada zaman sekarang juga masih tetap dilakukan sebagai mata pencaharian dan juga sebagai sumber untuk membersihkan diri, yaitu mandi gitu kan. Nah, kenapa di dalam opini itu kita sebutkan sebagai potensi budaya? Karena sejarah di situ masih panjang sebenarnya. Nah, cuman kalau kita bahas di sini dan juga mungkin karena ngomong-ngomong sendiri jadi agak lebih sedikit kan. Tapi pada intinya pada zaman saya masih SD itu masih digunakan hampir setengah dari warga Desa Huristak untuk melakukan kegiatan di situ. Termasuk juga yang hebatnya orang-orang Huristak, baik itu cewek ataupun cowok, selama dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu biasanya udah bisa berenang gitu. Jadi bisa lah
mengeluarkan atlet-atlet gitu bisa, karena berenang arusnya deras, ada juga antu banyunya kalau dalam bahasa Palembang. Tapi kalau dalam bahasa Batak, bahasa kita yaitu atu air. Nah, jadi masih hebat. Udah kelas 5 SD pasti bisa gitu. Seumpamanya dia nggak bisa sampai SD, SMP baru bisa, itu dikatakan udah paling cemen gitulah. Kenapa nggak bisa? Padahal dia itu orang huristak gitu. Nah, termasuk juga di sana sebagai tempat setiap kali anak-anak SD, anak-anak SMP setelah pulang sekolah pasti ke sana pada zaman dahulu. Nah, jadi selain daripada digunakan sebagai objek untuk pariwisata, sebenarnya bagus kalau di objek pariwisata karena beberapa tempat-tempat ada spot-spot yang bagus di situ, termasuk juga di belakang jembatan Hurustak itu. Nanti mungkin kita jelaskan lagi tentang jembatan itu. Nah, kalau di Upin itu ada foto jembatannya. Termasuk juga di situ ada beberapa objek-objek yang bisa dijadikan sebagai pantai gitu. Karena memang di situ selain daripada lebih cetek airnya, dan juga di situ dikelilingi oleh pemandangan-pemandangan yang luar biasa juga kan gitu. Nah, kenapa Sungai Barumuni ini identik dengan Huristak? Karena memang semua orang pada zaman dahulu itu melakukan kegiatan di sana. Mungkin sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.